Selamat datang sahabat komik dimanapun Anda berada. Di video kali ini, Mimin ingin melanjutkan cerita Drag and Like Martial Emperor. Mimin ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang memberikan like dan memberikan komentar positif. Jangan lupa menekan tombol subscribe agar teman-teman mendapatkan notifikasi jika ada video terbaru. Tanpa berlama-lama, langsung saja masuk ke alur cerita. Tepat kapak itu berada di atas kereta kuda, membuat mata Myung-cheon terbuka menyala sebelum pada akhirnya terjadi sebuah ledakan hebat yang didominasi oleh energi api yang menyeruak membara. Mendapati itu, Hojion tertegun ketika melihatnya sebelum pada akhirnya mengerang menerima panas api yang mengenai tubuhnya. Di sisi lain, Myung-juk juga ikut merasakannya dan berusaha menjauhkan diri. Terlihat api itu menyeruak menyebar memenuhi area sekitar, bahkan menjalar di sela-sela pepohonan. Menyaksikan itu, Hojion tentu menarik diri. Ia berjongkok untuk mengamati dan memperhatikan kejanggalan yang terjadi. Dan perlahan dari dalam kobaran api itu muncul bayangan seseorang yang sedang memegang sebilah pedang. Ini membuat tatapan Hojion menajam sambil bergumam bahwa itu adalah Myung-cheon bersama energi The Vermilion Bird. Apakah Myung-cheon sudah menyempurnakan teknik The Vermilion Bird palsu? Namun setelah melihat dengan jelas, ia membantahnya dan menilai kalau Myung-cheon tidak hanya sekedar menyempurnakan, tapi benar-benar melahap kekuatan dari energi teknik itu. Kini Hojion merasakan aura yang sangat kuat dan sekali lagi menilai kalau tenaga dalam Myung-cheon melebihi batasan dari raganya. Myung-cheon yang sekarang sudah menjadi pendekar dewa api yang terbutakan kekuatan, atau dengan sebutan lain Myung-cheon Thunder Fire Sword God, pemimpin klan Myung dari 9 provinsi. Setelah mencabut pedangnya, ia mengatakan bahwa sudah tidak tahan jika hanya menonton pertarungannya dari belakang. Ia kemudian mengacungkan pedangnya ke atas dan menebaskannya, namun bukannya ke arah Hojion, melainkan ke arah para bawahannya, dan itu membuat mereka binasa dengan tubuh yang terpisah. Hojion yang melihat itu tercengang. Ia tidak mengira Myung-cheon sekejam itu, bahkan dengan mudahnya menghabisi para bawahan yang telah membantunya tanpa perasaan sedikit pun. Di sisi lain, Myung-juk juga mulai khawatir dan menjadi gentar ketika menyaksikan yang dilakukan atasannya. Ia menanyakan kenapa mereka. Sebelum pertanyaannya selesai, Myung-cheon menyela, melontarkan bahwa dirinya adalah orang bodoh. Tidak disangka ia telah berusaha menguasai dunia bersama sampah yang bahkan tidak bisa membereskan seorang bocah. Ucapan itu membuat para bawahan Myung-juk menjadi gemetar, bahkan ke sekujur tubuh mereka. Myung-cheon meneruskan, untuk menghadapi bocah ingusan, bukankah seorang diri sudah cukup? Mendengar itu, Hojion mengeluarkan sebuah senyuman, mengatakan, itukah kata-kata yang harus diucapkan oleh seorang pengecut yang baru keluar setelah bersembunyi di belakang bawahannya? Akhirnya Myung-cheon muncul dan berani juga. Myung-cheon menanyakan, inikah pria yang bernama Hojion berani berhadapan dengannya tanpa rasa takut? Hojion pasti sudah bosan hidup. Mendapati pertanyaan itu, Hojion tidak menjawabnya, namun ia mulai mengambil langkah dan memasang kuda-kuda sambil mengatakan, haruskah mereka bicara panjang lebar? Jika ingin menghadapinya, tidak perlu banyak berbasa-basi, majulah. Ucapan itu semakin memancing kemarahan Myung-cheon hingga tubuhnya gemetar sambil memaki bahwa ia akan membelah tubuh Hojion. Ia segera mengacungkan pedangnya ke depan dan memasang kuda-kuda mengatakan, mari mereka lihat apakah mulut Hojion masih bisa berbicara besar setelah terbakar. Terlihat kapak Hojion telah dibubuhi energi biru yang memancar dan ia bergumam bahwa akhirnya waktunya telah tiba. Ayah, sekarang ia akan membalaskan dendam lama. Mungkin ayah tidak mengetahuinya, tapi ia pasti akan berhasil. Teruntuk adiknya Jipyeon, maafkan ia karena telah meninggalkannya. Mulai sekarang, tangisan yang keluar dari mata Jipyeon akan ia tampung semuanya.
Mengingat kejadian itu saat di mana keluarganya telah dihabisi, membuat kemarahan Hojeon benar-benar tidak terbendungkan lagi. Perlahan energi biru mulai bermunculan menyelimuti tubuhnya dan ia sedikit menengadahkan pandangan sambil memegang erat gagang kapaknya. Kemudian ia mengacungkannya di pundak dengan mata yang memerah, pertanda bahwa kemarahannya sudah tidak tertahankan. Ia mengeratkan gigi sekuat-kuatnya hingga membuat energi yang terkumpul menjadi menyebar. Myung-cheon yang merasakan itu tercengang. Ia tidak mengira mendapatkan sambutan yang luar biasa dari energi yang sangat kuat, bahkan membuat bebatuan di sekitar ikut berhamburan. Dengan tatapan yang menajam, Hojeon meminta pada Myung-cheon untuk segera maju. Myung-cheon tentu merasa kesal ketika mendengarnya. Ia merasa diremehkan karena yang kedua kalinya Hojeon menyuruhnya untuk maju. Ia memaki kalau Hojeon adalah bocah sialan. Akan ia tunjukkan bagaimana kemampuan yang telah ia bangkitkan. Terlihat energi api mulai muncul berkobar mengelilingi keberadaannya dan menyelimuti tubuhnya. Sedangkan Hojeon juga bersiap dengan kapak besar dan energi birunya yang kini membuat dedaunan di sekeliling bertebaran. Ia juga menghela nafas yang mengeluarkan aura dingin hingga membuat rerumputan dan suasana sekitar menjadi lembab dan berembun. Sekarang tatapan keduanya saling melebar sebelum pada akhirnya melesat untuk menyerang dengan membawa senjata masing-masing. Hojeon menggunakan energi dinginnya, sedangkan Myung-cheon menggunakan energi api yang pada akhirnya bertemu di udara hingga terjadi sebuah ledakan besar. Efek dari serangan ini sangatlah kuat, membuat para bawahan Myung-jiok yang merasakannya tidak dapat menahannya. Mereka benar-benar hilang keseimbangan dan termundur karenanya. Kembali pada Myung-cheon yang tengah melesatkan sebuah tebasan dan ini membuat Hojeon terdesak. Namun tidak diragukan lagi kalau Hojeon memiliki refleks yang bagus dan ia masih mampu menahannya menggunakan kapaknya meskipun harus termundur jauh ke belakang. Di sisi lain, Myung-cheon mengeluarkan sebuah senyuman sebagai bentuk rasa senangnya karena telah berhasil memukul mundur Hojeon yang adalah lawannya. Namun sangat disayangkan, serangan itu sepertinya tidak memberikan efek yang berarti bagi Hojeon. Ia terlihat baik-baik saja dan tidak menunjukkan rasa sakit sedikit pun, melainkan menahan laju tubuhnya yang kemudian kembali melesat dengan kapak besarnya. Myung-cheon yang memperhatikan itu terkejut. Ia tidak mengira Hojeon akan melakukan serangan balasan hanya dalam sekejap mata. Ditambah lagi, ayunan kapak Hojeon sudah berada di atas kepalanya. Ini membuatnya mengeratkan gigi dan memaki kalau Hojeon adalah bajingan yang angkuh. Di saat serangan itu berusaha menghujamnya, ia berhasil menepisnya dengan mudah. Namun seketika matanya melebar karena mendapati Hojeon menjadi bertambah cepat. Hojeon melepaskan serangan tiada henti dengan sepenuh tenaga, tapi Myung-cheon masih mampu menahan menggunakan pedangnya sehingga menimbulkan suara benturan keras yang terdengar di telinga. Tebasan kapak beruntun ini membuat Myung-cheon sedikit lengah dan membuka celah pertahanan. Alhasil, Hojeon mencoba memanfaatkannya dengan melesatkan serangan yang berbeda menggunakan tinjunya. Dan ternyata itu berhasil mendarat dengan sempurna. Myung-cheon termundur jauh karenanya dan berusaha menahan laju tubuhnya sebelum pada akhirnya berjongkok. Ia mengeratkan gigi sebagai bentuk rasa kesalnya sambil mengelus bagian dada dan bergumam bahwa pukulan Hojeon benar-benar mengenainya. Hojeon menanyakan apakah Myung-cheon ingin bermain-main dengannya. Ia juga meminta agar Myung-cheon melakukan dan menggunakan teknik yang benar. Kalau Myung-cheon mati hanya karena teknik ini, maka ia akan membantai mayatnya. Cerita berpindah, dikisahkan teknik Sotrin Fire dari Myeon Ryeon adalah seni bela diri yang membuat klan Myeong dari 9 provinsi menjadi klan terkuat di dunia. Namun hampir semua umur mereka hanya menyentuh 50 tahun.
Bahkan semua pewaris kepala keluarga yang menguasai teknik ini tidak memiliki umur yang panjang. Myung Jeon sudah berumur lebih dari 50 tahun. Ia menjalani hidup dengan penuh kekhawatiran tentang kapan kematian akan menjemputnya. Seni bela diri yang ditinggalkan leluhur klan Myung adalah tepat ketika ditemukannya teknik bela diri 4 Divine Grid. Itu benar, teknik Phoenix Divine adalah puncak yang tertinggi dari teknik energi. Myung Jeon benar-benar bersemangat karena mengetahui energi kehidupan mengalir dengan sangat deras. Ketika ia berhasil membangkitkannya, ia bergumam bahwa dirinya telah terlepas dari kutukan keluarga. Kembali di keadaan sekarang, ia merasa kalau yang diserang bajingan Hojeon itu adalah di dalam meridian dan 8 pembuluh darahnya. Sedangkan energi teknik Southern Fire Myeon Rion yang tersisa mulai menghilang. Di sisi lain, Hojeon kembali melesat, melepaskan beberapa tebasan dan lagi-lagi berhasil mendarat di tubuh Myung-jeon hingga mengeluarkan cairan merah. Ia menghentikan pergerakannya ketika melihat serangannya telah memberikan luka yang cukup berarti. Sedangkan Myung-jeon mulai hilang keseimbangan, bahkan ia harus menggunakan pedang untuk menahan tubuhnya. Ia benar-benar gemetar sambil mengelus dadanya akibat serangan sebelumnya. Namun seketika tatapan Hojeon melebar ketika mengamatinya. Ia menemukan bahwa energi dari Vermilion Bird palsu berusaha menguasai dantian bagian atas Myung-jeon. Menurut Hojeon, seharusnya teknik bela diri 4 Divine Grid harus disanding dengan energi yang lain. Jika energi yang berusaha mencapai dantian bagian atas dalam jumlah yang besar, maka Myung-jeon akan binasa. Mengetahui ini, ia menumpukan kaki dengan kuat, meminta pada Myung-jeon agar tidak bercanda. Saat sedang di udara, ia mengayunkan kapaknya sejadi-jadinya sambil memaki. Siapa yang menyuruh Myung-jeon mati seenaknya? Myung-jeok yang menyaksikan ini segera berlari untuk menyelamatkan tuannya. Namun itu sudah terlambat karena Hojeon telah mencoba mendaratkan kapaknya tepat di atas kepala. Tapi tiba-tiba hal yang tak terduga terjadi. Sebelum kapak menghujam, dari dada Myung-jeon memancarkan energi api yang kuat sebelum pada akhirnya terjadi sebuah ledakan besar. Alhasil, Myung-jeok yang tidak memiliki keterampilan bela diri tinggi harus merasakan panasnya api dari tuannya itu. Hojeon pun juga menerimanya, namun ia masih mampu menahan menggunakan teknik pelindungnya. Terlihat efek dari ledakan itu memberikan kerusakan yang parah pada area pertarungan dan itu tidak bisa dibayangkan jika benar-benar mengenai tubuh manusia. Hojeon terus menggunakan perisainya sambil memandang ke depan dengan perasaan tidak menyangka kalau lapisan teknik Northern Heavenly Twin Walls miliknya mulai mendidih dan ia juga merasakan adanya sebuah bahaya. Dari dalam kobaran api itu, Myung-jeon berdiri tegak dan dengan sedikit tawa menanyakan, apakah Hojeon barusan senang? Terlihat nafas yang ia keluarkan berubah menjadi asap layaknya api yang baru saja dipadamkan. Lengan dan seluruh tubuhnya benar-benar dibubuhi api yang menyeruak membara. Sebuah senyuman mengejek muncul darinya menanyakan sekali lagi, apakah Hojeon senang atas harapan bisa memenggal kepala dari kepala keluarga klan terbaik di dunia? Hojeon menimpali, sejujurnya ia bersyukur karena Myung-jeon masih bertahan. Myung-jeon tentu tidak boleh mati sebelum tangan Hojeon sendiri yang mencabut nyawanya. Ia kemudian mengacungkan jari telunjuk meminta Myung-jeon agar tidak berdiam diri saja dan jangan membuang-buang waktu. Sebelum kata-katanya selesai, seketika Myung-jeon sudah berada di hadapan melepaskan serangan. Ini tentu sangat mengejutkannya dan untungnya ia masih sempat menghindar sambil bergumam bahwa Myung-jeon jauh lebih cepat dari sebelumnya. Namun serangan itu tidak berhenti sampai di situ, melainkan terus berkelanjutan. Hojeon tentu tidak ingin jika hanya bertahan saja. Ia berniat untuk melakukan serangan balasan dengan teknik Tiger King Nine Thunder Strike.
Itu adalah 9 tebasan berturut-turut yang ia lesatkan. Namun sangat disayangkan, itu masih jauh dari kata berhasil karena Myung Jeon telah berpindah posisi di belakang menggunakan kecepatan tinggi yang kemudian memberikan pukulan menggunakan teknik phonic flame hand, dan itu mendarat sempurna di bagian rusuk kanan tubuh Ho Jeon. Ia mengerang kesakitan karenanya hingga memuntahkan sedikit cairan merah. Matanya juga sempat memutih, pertanda hampir hilang kesadaran. Melihat kesempatan ini, Myung Jeon tentu tidak ingin menyia-nyiakannya. Ia kembali melepaskan serangan lanjutan dengan menebaskan pedangnya. Tapi Ho Jeon masih mampu menahannya menggunakan perisai pelindungnya sebelum pada akhirnya memukul mundur Myung Jeon menggunakan kapaknya. Tampak ia tidak ingin memberi celah dan sekali lagi mencobanya. Namun itu tidak berhasil karena Myung Jeon tiba-tiba menghilang dari hadapannya. Ini membuatnya bingung dan lebih berhati-hati. Setelah mengamati, ia merasa kalau Myung Jeon berada di sebelah kanan dan ternyata dugaannya benar, sehingga ia masih sempat mematahkan serangannya meskipun itu tidak sepenuhnya. Ia tetap termundur ketika menahannya dan yang kedua kalinya memuntahkan cairan merah. Melihat Ho Jeon yang sudah terdesak membuat Myung Jeon semakin berambisi untuk membinasakannya. Ia tidak ingin memberikan Ho Jeon waktu untuk bernafas sehingga kembali mendatanginya sambil mengejek bahwa Ho Jeon hanyalah bocah keluarga Yeon yang tidak berguna. Mendapati serangan yang bertubi-tubi, Ho Jeon tidak dapat bertindak lebih banyak lagi selain hanya bertahan menggunakan perisai pelindungnya sambil menyilangkan tangan. Teknik yang berulang kali digunakan pada akhirnya dapat dipecahkan dan menjadi hancur. Ia tidak mengira teknik Northern Heavenly Swift Waltz dapat ditembus oleh Myung Jeon dan sekarang ia tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Melihat kesempatan yang terbuka, Myung Jeon dengan segera menebaskan pedangnya berkali-kali dan itu tidak dapat Ho Jeon hindari sama sekali. Alhasil, ia mulai lumpuh dibersamai dengan cairan merah yang memercik dari setiap lukanya. Ia tidak lagi berdiri dengan tegak, melainkan bertumpu dengan lutut sambil bergumam. Teknik bela diri 4 Divine Grid, apakah kalah melawan yang palsu? Berpindah di atas perbukitan yang tidak jauh dari tempat pertarungan. Di sini ada Deoksang, Lee Kyung, dan Shinmu yang menyaksikan duel sengit itu. Terlihat aura dingin dari kekuatan Ho Jeon sangatlah dahsyat, memiliki efek area yang sangat luas, bahkan menjangkau tempat di mana mereka berada. Lee Kyung mengatakan, entah bagaimana situasi pertarungan Ho Jeon dan Myung Jeon, mereka tidak mengetahuinya secara pasti. Sejenak ia menghentikan kata-katanya sambil sedikit melirik ke belakang sebelum pada akhirnya berbalik badan menanyakan pada bawahannya apakah sudah siap. Ia kembali berbalik mengajak Deoksang untuk membasmi Myung Jeon bersama pasukannya sekarang juga. Tapi Deoksang tidak menjawabnya. Shinmu yang mendengarnya menimpali bahwa itu tidak bisa. Mereka akan terseret dalam kekacauan ini kalau ikut campur sekarang. Peran mereka adalah melawan sisa-sisa dari musuh setelah pertarungan berakhir sesuai yang diperintahkan oleh Tuan Muda Ho Jeon. Ia mulai mengepalkan tangan sebagai bentuk bahwa sebenarnya ia juga tidak tahan jika hanya menyaksikan tuannya bertarung seorang diri. Namun ia juga tidak mungkin membantahnya sehingga memohon pada Lee Kyung untuk tetap bersabar. Tapi Lee Kyung masih terlihat khawatir dan tidak bisa bersikap tenang. Ia menghampiri Deoksang mengatakan, jika dibiarkan saja, bisa-bisa Tuan Muda Ho Jeon akan dalam bahaya. Deoksang menyampaikan bahwa Ho Jeon bilang kalau ia bisa menang. Mendengar perkataan itu, Lee Kyung tentu sangat terkejut. Ia mengkonfirmasi sekali lagi, apakah tidak salah dengar. Sepengetahuannya, Myung Jeon bukanlah lawan yang lemah, melainkan seorang kepala keluarga dari klan Myung yang merupakan 7 klan besar. Tidak hanya itu, juga dinobatkan sebagai klan terbaik di dunia.
Deoksang terdiam dan mengingat percakapan sebelumnya saat dimana Hojun mengatakan kalau melawan master yang lain mungkin memang akan merepotkan. Tapi jika melawan Myung-cheon, ia bisa mengalahkannya. Saat itu Deoksang tidak mengerti maksudnya dan menanyakan apa yang Hojun bicarakan. Hojun sedikit menoleh mengatakan ia percaya pada Deoksang, jadi Deoksang juga harus percaya padanya. Sekarang Deoksang sudah mengerti maksud dari tuannya sebelumnya yang tidak lain adalah agar tidak ikut campur dalam pertarungannya. Di sisi lain, Lee Kyung yang masih tidak percaya dengan kemampuan Hojun memaki. Apakah Deoksang mau membiarkan tuan muda Hojun mati? Tidak peduli mau sekuat apa tuan muda, tapi lawannya adalah kepala keluarga. Apalagi itu keluarga Mio yang setara dengan kepala keluarga Yanga. Tidak mungkin Hojun bisa menang melawannya. Mereka harus membantu Hojun sekarang. Deoksang hanya menghiraukannya sambil bergumam memaki kalau Hojun benar-benar tidak berakal. Hanya mempunyai satu nyawa tapi berani mengambil tindakan konyol. Apakah Deoksang bisa mempercayai ucapan Hojun kalau ia akan menang? Di sisi lain, Lee Kyung yang merasa tidak mendapatkan respon sekali lagi memanggil Deoksang mengajaknya untuk segera membantu Hojun. Terlihat saat ini ia sedang dalam keadaan telungkup tidak berdaya bersama kapak besarnya. Namun setelah sejenak, tangannya mulai menunjukkan pergerakan dan perlahan berbangun sambil bergumam bahwa pendarahannya tidak mau berhenti. Lukanya terbakar, tapi setidaknya itu tidak parah. Myung-cheon yang melihatnya hanya terdiam. Ia tidak mengira Hojun dapat bangkit kembali. Sebelum Hojun benar-benar berdiri, ia dengan segera membubuhi lengannya menggunakan energi api yang kemudian ia lesatkan. Tapi sayang, itu tidak berhasil. Hojun mampu menghindarinya. Merasa serangan itu tidak berhasil, Myung-cheon kembali melepaskan serangan tambahan, mengatakan kalau Hojun benar-benar tangguh. Tapi tenang saja, ia akan segera membinasakannya. Untuk yang kesekian kalinya, Hojun menggunakan teknik Northrend Heavenly Wave Wall sambil bergumam. Ia bahkan tidak tahu bagaimana ia masih bisa berdiri. Terlihat lengannya termundur akibat menahan teknik Myung-cheon dan ini menyadarkannya kalau sedari tadi dirinya terlalu sibuk bertahan dari serangan. Ia benar-benar berada dalam keterdesakan dan ini membuatnya teringat dengan pesan ayahnya yang menyampaikan, seni bela diri adalah sesuatu yang dirasakan dengan tubuh. Ketika jalan seni bela diri yang cocok ditemukan, Hojun akan melangkah di jalan itu. Jika Hojun bertanya bagaimana dengan seni bela diri sang ayah, maka itu adalah seni bela diri yang menyelimuti semua alam. Lalu, bagaimana dengan Hojun yang adalah Black Emperor? Apa seni bela diri Hojun? Mendapati pertanyaan itu, Hojun hanya tertegun. Ia tidak bisa menjawabnya. Namun ini mengingatkannya pada Myung Chisan yang mengatakan bahwa seni bela diri dari seorang petarung murid tidak bisa ditentukan hanya dengan beberapa teknik. Garis keturunan atau bakat tidak ada hubungannya dengan seni bela diri, tapi kerja keras adalah kuncinya. Apakah seni bela diri Hojun hanya terbatas beberapa teknik? Lagi-lagi Hojun tidak dapat menjawab pertanyaan itu. Yang bisa ia andalkan sampai sekarang hanyalah teknik Tiger King Nine Thunder Strike, yang mana teknik ini ditertawakan oleh Myung-cheon pada waktu itu. Sekarang Hojun bingung apa yang harus ia lakukan, tapi ini bukanlah waktu yang tepat untuk memikirkannya. Seketika gumamnya terhenti karena teringat perkataan sang ayah meminta untuk tidak terburu-buru. Seni bela diri Hojun adalah amarah tanpa batas. Mengingat itu, ia membenarkannya. Bertahan bukanlah seni bela dirinya. Di kehidupan ini, ia akan memusnahkan apa yang telah Myung-cheon pelajari. Beberapa ingatan yang masuk di kepala membuatnya bangkit dan seolah mendapatkan kekuatan baru.
Ia mematahkan serangan pedang Myongcheon menggunakan tinjunya yang kemudian mencoba mendorong menggunakan teknik reverse dragon palm. Mendapati itu, Myongcheon tentu sangat terkejut. Ia tidak mengira Hojeon masih mampu melakukan serangan balasan meskipun sudah dalam keadaan terluka. Dan lagi-lagi Hojeon melakukan pergerakan kaki sebelum pada akhirnya melesatkan sebuah pukulan layaknya yang ia lakukan pada Horim saat pertemuan pewaris klan. Ini adalah teknik single clear strike yang mendarat di pertahanan Myongcheon hingga membuatnya termundur jauh ke belakang. Sejenak ia terdiam dalam keadaan berjongkok yang kemudian memaki. Apakah Hojeon pikir serangan menyedihkan seperti ini akan mempan padanya? Hojeon tidak menjawabnya, namun ia berpikir bahwa seni bela dirinya adalah serangan amarah tanpa batas. Lalu, apa seni bela diri Myongcheon baginya? Terlihat Myongcheon tidak ingin membuang waktu. Ia melompat sangat kuat dan ketika berada di udara, ia bermaksud menggunakan teknik Flying Phoenix Crossblade. Teknik itu mengeluarkan hawa panas yang luar biasa, bahkan memancar ke tubuh Hojeon. Ini membuatnya bingung, apakah jurus ini untuk menahan serangan ataukah jurus melakukan serangan balik. Setelah memejamkan mata, ia merasakannya kalau teknik itu untuk menghancurkan semua musuh. Myongcheon yang berada di udara segera melesat menghujamkan tekniknya. Serangan kali ini benar-benar dahsyat, seakan Myongcheon telah mengumpulkan seluruh energinya untuk membinasakan Hojeon. Energi yang dikeluarkan barusan menyebar sangat luas, bahkan sampai di perbukitan, tempat di mana Deoksang, Lekyung, dan Shenmu berada. Terlihat mereka juga merasakan hawa panas yang luar biasa. Bagaimana tidak, sebagian api itu sudah berubah warna menjadi kemerahan. Pertanda memiliki panas yang tak tertahankan. Efek dari serangannya juga menghancurkan permukaan dan kini ia tertawa mengatakan kalau Hojeon telah musnah tak tersisa. Sungguh disayangkan, seharusnya ia melihat Hojeon mati terbakar api. Seketika kata-katanya terhenti karena mendapati adanya suara Hojeon dari belakang yang mengatakan seni bela dirinya adalah teknik serangan tanpa henti, membunuh sebelum dibunuh, dan membunuh lagi semua musuh yang tersisa. Serangan sempurna yang didapat dari penghancuran dan kematian mutlak. Itulah seni bela dirinya. Black Emperor juga adalah putra sulung klan Yeon dari Gunung Hijau yang bernama Yeon Hojeon.